Iya, selamat pagi, Pak Farul. Selamat pagi Pak Irfan, bagaimana Siap. kabarnya Pak Irfan? Iya, puji Tuhan, Pak, baik, Pak, siap. Oke, ini Iya, tumben nih pagi-pagi Pak Irfan menghubungi saya via Google Meet. iya, Eee, iya, terima kasih, Pak Farul, sudah diterima saya punya panggilan. oke Ada beberapa hal, Pak, yang saya pengen sampaikan. oke Iya, yang beberapa hari belakangan ini begitu membebani saya di sekolah, Pak, begitu. oke, berarti Pak Irfan merasa terbebani nih berapa hari terakhir ini? Iya, siap, siap, siap. Oke, kalau boleh tahu nih apa yang membuat Pak Irfan terbebani beberapa hari belakangan? Ada sedikit, permasalahan di lingkungan kelas yang sedikit membebani saya, eee, baik pada saat mengajar maupun di luar jam pelajaran karena memang hal ini, apa ya, menjadi hal yang memang harus terfikirkan oleh saya, Pak, begitu. Oke, kalau boleh tahu nih apa yang menjadi pemikiran Pak Irfan, yang membebani Pak Irfan, sehingga Pak Irfan menghubungi saya di pagi hari ini? Iya, yang jadi permasalahan yang ingin saya, eee, bicarakan sama Bapak adalah terkait dengan Eee, kegiatan saya di kelas, Pak. Saya Oke, mendapati seorang murid saya yang beberapa waktu belakangan ini, eee, tidak hadir ke sekolah begitu, Pak. Jarang-jarang hadir, bahkan, boleh dikatakan, sangat, eee, m apa namanya, membutuhkan waktu yang sudah lama ndak ke sekolah seperti itu, Pak, begitu. sudah lama. Oke Pak Irfan, Iya, berarti Pak Irfan dapat masalah ada seorang siswa yang sudah berapa hari tidak hadir ke sekolah Pak ya? iya, Sudah begitu, hadir Pak, ke begitu, sekolah. begitu. Dan Mhm. Pak Irfan apakah Pak Irfan sudah mencoba menghubungi, siswa tersebut? Iya, sebagai seorang guru, Pak, tentunya Ya, saya, eee, bertindak, untuk menghubungi murid saya ini. Kebetulan di kelas 9, kebetulan siswanya adalah kelas 9 dan saya kebetulan sebagai wali kelasnya. Jadi beberapa saya mendapati, informasi dari teman-teman guru yang lain bahwa anak ini sudah beberapa waktu, ndak muncul di sekolah seperti itu. Jadi saya mencobalah menghubungi anak ini, oke, tapi anak ini susah untuk dihubungi. sudah Kemudian juga, pada saat anak ini muncul di sekolah, ya, sebagai seorang guru tentunya menanyakan, kenapa, dalam beberapa waktu tidak hadir di sekolah. iya, Dan standarnya bahwa anak itu hanya menjawab, eee, ada kegiatan seperti itu, mmm, ada kegiatan di rumah yang mungkin dia kerjakan seperti itu. iya. Hanya standar seperti itu, Pak, begitu. Jadi Pak Irfan, ketika Pak Irfan, mendapati siswa yang menjawab seadanya ketika Pak Irfan, menanganinya, kira-kira apakah itu, menurut Pak Irfan sudah baik? Apakah sudah puas Pak Irfan dalam menangani siswa tersebut? Mmm, saya pikir, ini yang menjadi pokok permasalahan saya, Pak. Jadi, eee, setelah saya menanyakan hal itu, eee justru dari anak ini seakan-akan ndak ada perkembangan bahwa, oh ternyata saya dicari di sekolah dan artinya, guru saya sudah berusaha untuk mencari saya, tetapi anak Mmm, ini pun ndak ada langkah untuk, "Oh saya harus rajin ke sekolah, Pak." Justru, dia masih tetap melakukan hal yang sama seperti itu. oke Makanya oke. saya berpikir bahwa saya sepertinya kurang berhasil dalam melakukan tindakan tadi terhadap, murid saya yang ini, seperti itu, Pak. Berarti Pak Irfan, proses yang Pak Irfan lakukan tidak memberikan efek kepada siswa, begitu ya Pak Iya, Irfan? seperti itu, Pak. Sepertinya saya berpikir bahwa proses yang saya lakukan,
pada saat, siswa ini tidak datang, saya mencari, menghubungi, dan pada saat ini nih siswa saya ini kembali hadir, saya pikir, proses yang saya lakukan sepertinya kurang kurang berhasil, Pak, menurut saya begitu. Oke oke. Eee, Mau tanya nih Pak Irfan, Iya, baik. kira-kira apakah, bagaimana sih kalau kalau saya boleh tahu, seperti apa sih proses yang Pak Irfan lakukan terhadap siswa yang sedang bermasalah ini? Iya, Detailnya. proses iya, proses yang saya lakukan, untuk saat ini masih standar saja, Pak, seperti yang saya katakan tadi. Oke Standar oke. saja sebagai seorang guru bahwa pada saat anak ini datang, kita sebagai guru menanyakan kenapa beberapa hari, Iya, ndak ke sekolah, mungkin anak itu menjawab sakit atau, menemani orang tua bekerja di rumah. Layaknya seperti anak-anak pada umumnya di daerah tempat saya mengajar, Pak, begitu, tempatnya kita mengajar. Kemudian, eee pada saat tidak hadir, saya juga mengkonfirmasi ke teman-temannya atau ke orang-orang ya teman-teman guru yang lain untuk menitip pesan bahwa, eee eee, harus tetap sekolah. Ini saya pikir hal yang masih standar yang saya lakukan dan justru anak itu sepertinya, belum 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 ada, eee, perubahan gitu, ada perubahan begitu, belum Pak. ada perubahan. Oke oke. Iya, Oke oke oke. Berarti Pak Irfan, kalau saya melihat berarti kendala Pak Irfan adalah, membuat anak ini menjadi bisa berubah gitu ketika baik diberikan, baik. Iya sebuah treatment atau perlakuan. Itu iya barangkali yang menjadi, kegundahan dan kegusaran Pak Irfan sepertinya, pagi iya, hari ini. baik. Kira-kira nih, apakah Pak Irfan punya bayangan? Apakah Pak Irfan kira-kira punya rencana seperti apa sih untuk memberikan efek kepada siswa yang belum berubah ini nih? Gitu. Gimana? Eee, iya, jadi saya punya bayangan atau gambaran, Pak, untuk ke depan mungkin untuk menindaklanjuti hal ini, saya berpikir untuk, apa namanya, mungkin mendatangi langsung, rumah si anak atau orang tua si anak, untuk menanyakan, apa yang menjadi kendala sehingga anak saya di kelas ini, mmm bisa dengan secepatnya kembali lagi bergabung, di sekolah tanpa ada, bolong-bolong atau, bolos-bolos dia punya, absen seperti itu, Pak. Oke oke. Berarti Pak Irfan akan mencoba hal baru yakni Iya, melakukan, kunjungan rumah gitu. kunjungan rumah, betul. Melakukan kunjungan rumah terhadap siswa yang selama ini bermasalah. Karena Iya sebelumnya mungkin Pak Irfan, menunggu di sekolah saja dan iya, menyampaikan betul, Pak. informasi. Selama ini yang saya lakukan hanyalah menunggu di sekolah, ketika Oke. anak itu tidak hadir, saya hanya menanyakan kepada teman-teman terdekatnya dari rumah, kemudian juga pada saat anak ini hadir, saya hanya menanyakan, apa masalahnya sampai tidak hadir ke sekolah, seperti itu. Itu hal yang beberapa waktu belakangan saya lakukan. Ini menarik nih Pak Irfan. Berarti Iya Pak Irfan sudah mencoba melakukan, variasi dalam menangani masalah siswa. iya Oke, kira-kira nih Pak Irfan, setelah punya rencana untuk mengunjungi, siswa yang dianggap bermasalah, kira-kira Pak Irfan melibatkan siapa saja nih dalam program itu? Saya rencana akan melibatkan tentunya, kepala sekolah, meminta izin dulu kepada kepala sekolah tentunya, sebagai pimpinan saya di sekolah untuk, meminta arahan, seperti apa yang akan saya sampaikan atau saya akan, lakukan nanti di saat ketemu dengan orang tua si anak, atau ketemu dengan si anak di rumahnya, beliau. Jadi, saya akan meminta, pandangan terkait kegiatan yang saya akan lakukan, ya tentunya dengan harapan bahwa setelah saya melakukan kegiatan itu, si anak tadi, bisa lebih rajin lagi ke sekolah, Pak, seperti itu. Oke oke, ini menarik nih Pak Irfan. Berarti Iya Pak Irfan ingin berkolaborasi bersama kepala sekolah,
Iya, terus juga melibatkan orang tua siswa dengan harapan bisa menimbulkan perubahan di diri siswa yang selama ini tidak punya efek. betul 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 betul, Pak. Menarik nih Pak Ervan. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Ervan, kapan Pak Ervan bisa mengeksekusi nih, kapan Pak Ervan bisa melakukan aksi nyata untuk betul-betul mengimplementasikannya di lapangan? Kalau saya boleh Iya, tahu nih. saya berpikir, besok setelah saya mengajar besok setelah saya mengajar, di kelas, karena setelah jam istirahat kan saya punya jam sudah tidak ada, jadi saya Ya, akan memanfaatkan waktu tersebut untuk mengunjungi si anak di rumahnya, atau orang tua daripada anak ini, karena, memang saya harusnya secepatnya, Pak. oke. Berhubung beberapa waktu ke depan kita akan, ujian semester, jadi, saya akan tetap, dengan secepatnya melakukan kegiatan ini, eee, sehingga tidak berlarut-larut dan mungkin bisa merugikan si anak, Pak, begitu. Oke, oke. Bagus nih Pak Ervan, berarti Pak Ervan punya semangat untuk melakukan perubahan dalam melakukan metode dan merubah siswa dengan cara membangun koordinasi dan kolaborasi bersama kepala Iya, sekolah dan orang tua siswa. iya, Kira-kira nih Pak Ervan, kalau saya ingin melihat progres terhadap perubahan ini, kapan nih Pak Ervan? Kalau Pak Irfan, kalau saya boleh tahu nih, kapan kita bisa melihat progres dari aksi yang Pak Irfan lakukan? iya, kalau untuk ini kan mungkin membutuhkan waktu ya, Pak. Jadi mungkin minggu depan kita bisa lihat progresnya seperti apa dan saya akan komunikasikan lagi dengan Bapak, mudah-mudahan Bapak nanti punya waktu. Jadi minggu depan saya akan mencoba hubungi Bapak kembali, terkait dengan progres yang saya lakukan, mudah-mudahan ada hasil dari kegiatan yang saya lakukan, Pak. Senang sekali nih Pak Irfan, hari ini Pak Irfan bisa punya alternatif baru dalam Baik, menyelesaikan masalah dalam menangani siswa ini, salah satunya siswa yang alpa ini. Kalau tadi iya, saya merangkum, Pak Ervan akan betul-betul nanti berkomitmen untuk merubah siswa dengan melakukan kolaborasi ini. Oke, saya senang sekali iya, nih Pak Ervan. iya. Kira-kira Pak Ervan ada statement penutup enggak untuk membangun komitmen di antara saya dan Pak Iya, Ervan? jadi Ya, jadi, dengan percakapan hari ini saya sangat terpacu untuk, melakukan hal ini, karena tentunya dengan saya melakukan hal ini, mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi anak saya, siswa saya di kelas, tentunya juga, untuk sekolah seperti itu, Pak. Karena kalau hal ini, saya diamkan, bisa saja merugikan nanti anak saya tersebut, Pak, begitu. Siap. oke Pak Ervan, menarik nih. Jadi nanti saya tinggal menunggu progresnya ya Pak Ervan ya? Baik baik Oh, baik. Siap. senang sekali nih saya bisa Iya diskusi bersama Pak Ervan dan mencoba menyelesaikan masalah yang Pak Ervan sedang hadapi nih. Iya, iya. Pak Jadi, Ervan, Pak iya, jadi siap. saya sangat berterima kasih, Pak, atas waktu yang Bapak luangkan untuk saya hari ini, pagi ini, terkait dengan apa yang saya hadapi. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih Bapak sudah mau membantu saya, untuk hari ini dan permasalahan yang saya hadapi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah bicarakan hari ini, Pak, mendapat hasil yang baik, untuk, kegiatan saya di sekolah, Pak, di hari-hari mendatang. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ervan. Siap Ya, siap siap. Oke, oke, sudah. Alhamdulillah. clear ya, Pak, ya? Bentar Oke, Pak, eee, oke, 14,28, iya, hampir 15 menit Pak. iya, Pak. Hampir 15 menit sesuai dengan waktunya. Alhamdulillah. Oke, Pak, siap. Terus nih Pak Irfan, untuk
keduanya ini saya setel lagi waktunya Pak Irfan ya. Oke Pak, siap. Ini Pak Irfan yang kedua sama seperti pekan lalu Pak Irfan. Ini tentang Iya. ini nih prakarsa perubahan. Oke Pak, Mencari ide terkait dengan bersama ya. pengadaan pojok baca. Iya. Boleh Pak Oke. Irfan? Siap Pak. Waktunya saya mulai Pak Irfan. Oke. Iya, Oke. siap Bapak, siap. Bismillah. Bismillah. Selamat pagi Pak Irfan. Iya, selamat pagi Pak Farul. Apa kabar Pak Farul? Sehat Pak Irfan. Iya, Aduh. siap, siap. Pak Irfan gimana kabarnya ini? Ya puji Tuhan Pak, sehat Pak, sehat, sehat. Saya lihat Alhamdulillah. beberapa hari ini Pak Farul agak suntuk nih. Apa Iya nih kira-kira Pak. yang menjadi hal yang membebani Pak Farul gitu? Iya nih Pak Irfan. Sengaja nih saya mengatur jadwal dengan Pak Irfan pagi Iya, hari ini ingin bertemu, ingin bersua dengan Pak Irfan karena saya merasa saya harus berbagi dengan Pak Irfan nih sebagai iya, teman guru di sekolah. Gini siap. nih Pak Irfan, saya setelah selama mengikuti program guru penggerak ini, Iya Pak, kemarin saya mendapatkan tugas nih Pak Irfan iya, untuk melakukan prakarsa perubahan di sekolah nih Pak Irfan. Um, dan dan prakarsa yang saya uh, buat ialah bagaimana meningkatkan minat baca murid dengan menerapkan ruang baca digital nih. Itu nih iya, Pak Irfan yang selama beberapa hari ini membuat saya agak sedikit berpikir gitu, mhm, berpikir sendiri. Akhirnya saya kayaknya butuh ide nih, makanya nih saya menghubungi Pak oke. Irfan pagi hari ini nih. Ya, jadi, dengan pertemuan ini, Iya, apa kira-kira yang Bapak harapkan sehingga kita menggelar, pertemuan pada saat ini, Pak? iya nih Pak Irfan. Saya kan, sudah membuat, prakarsa ini, sudah Iya, menyusunnya, namun ketika, proses di lapangan, saya ini merasa bingung nih, gitu Pak Irfan. Bagaimana mengeksekusi, ruang baca digital di sekolah saya nih, gitu Pak Irfan. iya, eee, terus, ruang baca digital, apa yang membebani Bapak terkait dengan ruang baca digital ini yang begitu lihat beberapa hari Pak Farul kok, hilang sukacita, seperti itu, Pak. Nah, apa yang kira-kira yang membebani Bapak terkait dengan ya mungkin tugas dari kegiatan yang Bapak ikuti ini, Pak? Iya, gini nih Pak Irfan, ketika saya berpikir ingin membuat pojok baca digital atau ruang baca digital di sekolah, saya Iya, melihat bahwa, eee, untuk membuat program ini sepertinya saya butuh ide yang fresh. Karena iya, sebelumnya nih Pak Irfan, ada juga teman guru yang mengikuti program yang sama dan prakarsa perubahannya membuat, pojok baca. iya, Sementara saya ingin membuat ide baru nih, iya, bagaimana kalau kita membuat ruang baca yang tidak membatasi murid hanya membaca di dalam kelas saja nih. Makanya saya ingin, ruang baca digitalnya itu bisa berada di mana saja nih Pak Irfan. oke, Tidak Pak. ter Jadi, apakah rencana Bapak tersebut kira-kira, artinya sudah matang, terkait dengan hal itu, Pak? oke, eee, sejauh ini nih Pak Irfan, Iya, saya berpikir saya ingin, prinsipnya nih Pak Irfan ya, iya, saya, ingin memindahkan, buku, ingin memindahkan informasi, saya intinya ingin, bahwa untuk membaca, siswa tidak harus di kelas nih, gitu. Makanya saya timbul ide nih Pak Irfan, setelah Pak Irfan menggali tadi, saya iya, ini timbul ide nih, bagaimana jikalau nanti saya, membuat, ruang baca digitalnya itu, tidak di kelas, melainkan di luar kelas nih Pak Irfan. Cuma saya masih bingung nih Pak Irfan, di luar kelasnya itu, modelnya seperti apa itu saya masih, agak bingung nih Pak Irfan gitu. iya. Jadi yang, tadi Bapak katakan bahwa ruang baca digital itu atau pojok baca itu,
memang tidak harus terbatas oleh, tempat Pak, mungkin di dalam kelas atau di luar kelas gitu. Tetapi, eee, apakah yang sudah Bapak rencanakan tadi mungkin memindahkan ke luar kelas itu memang sudah, artinya memiliki peluang yang besar untuk Bapak lakukan seperti itu? Iya nih Pak Irfan, kenapa saya berpikir bahwa ruang baca itu harus diadakan di luar kelas, Iya, karena saya melihat nih Pak Irfan bahwa, eee, pengadaan program pojok baca di kelas itu tidak efektif selama ini gitu. Karena pojok baca itu ditaruh di dalam kelas dan siswa harus tertuju ke dalam kelas. Itu tuh yang pertama. Dan yang kedua, kenapa saya ingin membuat suasananya menjadi ada digitalisasinya? Karena saya melihat di sekolah dan bukan hanya di sekolah nih Pak Irfan. Saya melihat iya, anak-anak yang sekarang ini mereka itu sangat gemar, mereka senang sekali berhubungan dengan sesuatu yang bersifat dan berhubungan erat dengan gawai digital. mereka, yang berhubungan Iya, dengan handphone mereka. iya Uh, Pak. itulah sebabnya Pak Irfan saya ingin menciptakan sebuah ruang yang tidak dibatasi oleh tempat dan sesuai dengan minat mereka. Oh, iya, Sehingga saya berpikir Pak Irfan, saya ingin membuat ruang baca itu di luar kelas dan semuanya iya, terdigitalisasi. Di dalam pikiran saya nih Pak Irfan, saya berpikir ruang baca itu saya simpan di tempat mereka istirahat di luar kelas. Karena sekolah saya itu Pak Irfan ya, eh, oke, di depan kelasnya itu tuh ada pohon, terus mereka membuat gazebo, membuat semacam tempat peristirahatan di pohon itu Pak Irfan. Jadi di pikiran saya kayaknya ingin membuat ruang digital di tempat mereka duduk itu tuh Pak Irfan, di oh gazebo iya. atau di dego-dego atau di tempat duduk mereka di luar kelas. Sepertinya menarik tuh kalau seperti itu Pak Irfan. Nah, kalau kalau Bapak akan rencana, eee, bawa itu ke luar kelas, Iya, tentunya Bapak sudah memiliki kekuatan yang ibaratnya untuk mencapai hal itu, Pak, ya, kekuatan ya. Jadi, kekuatan daripada itu. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi Bapak atau yang membuat, Bapak sampai ingin membawa itu ke luar kelas, Pak? iya nih Pak Irfan. Eh, ketika Pak Irfan mengatakan apa saja yang dipunyai dalam membuat ruang baca ini, saya jadi teringat nih Pak Irfan. Iya, Eh, kemarin waktu kegiatan guru penggerak juga, saya ini belajar banyak tuh Pak Irfan tentang iya, platform belajar digital. iya, Salah Pak. satunya ialah memanfaatkan barcode dalam belajar. Iya, Sehingga saya berpikir untuk mendalami bagaimana cara membuat barcode untuk memfasilitasi siswa dalam ruang baca digital ini nih. iya, Kemarin saya sudah belajar sendiri gitu Pak Ervan ya, dan beberapa minta ajar dengan teman gitu bagaimana cara mendesain dan membuat bahan bacaan yang menarik yang kemudian tidak hanya menarik namun terdigitalisasi melalui barcode itu sendiri gitu tuh barcode, Pak Irfan. oke. Jadi selama beberapa minggu kemarin saya berpikir nih bagaimana nih membuat ruang baca ini. Akhirnya setelah Pak Irfan bilang tadi saya terpikir tuh barangkali bagus kalau membuat ruang baca yang terkoneksi dengan barcode tuh gitu. Akhirnya saya kemarin sudah sempat belajar juga sedikit Pak Irfan tentang Iya, membuat barcode itu. jadi Uh, nanti, pada saat, eee, apa namanya, barcode itu ada, apakah iya. kira-kira semua anak Bapak di sekolah atau intinya apakah itu bisa memudahkan anak-anak Bapak di sekolah untuk membaca, ya membaca nanti di pojok baca gitu, Pak? Apakah Uh, mungkin di sekolah didukung dengan internet atau, semua anak-anak Bapak sudah memiliki alat yang bisa mendukung hal itu? uh, kalau terkait dengan kemampuan siswa dalam mengakses beberapa waktu lalu Pak Irfan nih saya Iya, Pak? melakukan diagnostik nih terhadap kesiapan siswa dalam belajar.
Iya, Pak. Dan saya mendapatkan informasi yang menarik tuh di asesmen diagnostiknya tuh Pak Irfan, Iya, bahwa, Pak. eee, hampir 60% siswa di sekolah itu senang belajar menggunakan platform digital Pak Irfan. Oh, iya. Dari situ saya berkesimpulan bahwa hampir 60% siswa di sekolah itu bisa mengakses internet. Dan kebetulan Mmm, itu Pak Irfan di sekolah iya, saya, Pak. diizinkan membawa handphone, sehingga Oh, iya. saya berpikir kok ini harus dimanfaatkan ini Iya, menarik nih. iya. Makanya Pak Irfan, di sekolah saya untuk, data akses internet itu masih siswa sendiri tuh Pak Irfan. Tapi kadang-kadang saya, membagi hotspot ke anak-anak begitu Pak Irfan. Ah, iya. Eee, Artinya itu menjadi suatu hal yang sangat baik, Pak. Yang iya, jelasnya bahwa, memang memang sebuah ide itu memang membutuhkan sebuah, apa namanya, pengorbanan tentunya bagi kita untuk, betul tuh Pak ide Irfan. tersebut. Iya. Iya, terus Pak, saya pengen tahu nih Pak, bahwa Bapak sudah punya gambaran, terkait dengan hal itu. Jadi apakah apa saja yang harus diperhatikan, atau yang Bapak perlu perlu perhatikan sebelum, melaksanakan rencana tersebut? Atau mungkin melibatkan siapa, dan seperti apa kira-kira, Pak? Oke nih Pak Irfan, eee, ketika Pak Irfan bilang begitu, saya langsung teringat nih bagaimana rencana saya untuk berkolaborasi nih Iya, dengan kolaborasi. pihak lain. Saya mungkin nanti Pak Irfan akan pertama-tama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah nih Pak Irfan. Iya, Selaku, pemangku kebijakan di sekolah, saya iya, akan coba nanti berkomunikasi dengan kepala sekolah, menyampaikan gagasan ini, ide ini, iya. dan saya tahu beliau sangat, support sekali nih dengan, perkembangan pembelajaran terutama di masa, era belajar digital ini Era nih. belajar digital, betul, Pak, Dan iya. kebetulan nih Pak Irfan, di sekolah saya ada juga guru TIK. Ah, siap. Guru TIK ini nanti saya juga berpikir akan berkolaborasi nih dengan guru TIK untuk membantu saya bagaimana mencari variasi-variasi yang baik nih dalam membuat ruang baca digital itu. Saya juga Iya, jadi berpikir nih Pak Irfan, sepertinya saya akan melibatkan guru-guru lain nih, iya. biar pojok baca digitalnya tidak terkesan hanya pelajaran saya Pak Irfan. Ah, kalau kalau Bapak tadi mengatakan, eee, akan melibatkan intinya melibatkan beberapa semua pihak lah seperti di sekolah. Nah, tadi yang saya tangkap adalah Bapak akan rencana membawa pojok baca digital itu keluar keluar ya. Iya, Artinya tidak terfokus di dalam ruangan sebagai pojok gitu. iya, Cuma saya pengen tahu nih, Pak, eee, adakah hal yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi, terjadinya gangguan daripada kegiatan Bapak. Ini kan, dilakukan di luar, ya seperti itu. iya. Apakah kira-kira ada antisipasi untuk hal itu, Pak? Eee, saya pikir Pak Irfan, pojok baca digital ini adalah, Iya, salah satu alternatif agar siswa ketika ada di luar kelas bisa tetap belajar nih Pak Irfan. Tapi iya, seperti Pak Irfan bilang, pasti akan ada, rintangan gitu. Pasti akan ada masalah yang muncul di lapangan ketika, pojok baca digital atau ruang baca digital ini, diterapkan. iya, Pak, Saya betul. pikir nanti saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, untuk membuat regulasi terhadap bagaimana, ruang baca ini bisa terlaksana dengan baik nih, Baik, Pak Irfan. iya, Sepertinya saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk menciptakan regulasi dalam, pelaksanaan dan mekanisme ruang baca digital ini iya, biar dapat terkontrol tuh, Pak Irfan, gitu, dalam penggunaannya dan, terkontrol juga kemudian dalam, pengawasannya. Saya pikir siap. itu tuh Pak Irfan yang ingin saya lakukan tuh, kolaborasi dan Oke, koordinasi. iya, eee, sangat menarik dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa memang akan menjadi sebuah hal yang menarik, Pak. Saya pengen Iya. tahu, Pak, apa kira-kira komitmen yang Bapak buat untuk aksi tersebut? Saya, akan berusaha nih Pak Irfan, membuat Iya, program ini terimplementasi di lapangan dan insya Allah pekan depan saya akan sudah memulai berkoordinasi
dan akan memulai untuk berkolaborasi bersama kepala sekolah dan teman-teman, dan saya berharap sekali kegiatan ini bisa terlaksana nih Pak Irfan, karena ini Iya, idenya menarik nih. Dan saya juga sepertinya nanti akan minta bimbingan Pak Irfan lagi nih ketika siap. prosesnya sedang berjalan nih. Iya. Insya Allah Pak Irfan, mulai besok saya akan kolaborasi dan insya Allah minggu depan mungkin sudah bisa terimplementasi nih Pak Irfan di lapangan ini. Oke, jadi kita akan lihat seperti apa progresnya Pak ya, seperti itu. Iya, Karena, oke Pak Irfan. ya, Ah, senang sekali jadi nih Pak Irfan. ya, jadi apa kira-kira yang membuat Bapak, atau hal yang mungkin Bapak bisa simpulkan atau dari pembicaraan kita pada saat ini? Iya nih Pak Irfan. Tadi dari awal saya banyak kurang ide nih Pak Irfan. Iya, Dan ketika berdiskusi dengan Pak Irfan, saya mulai mendapatkan banyak ide. Di iya, antaranya saya harus eee, berkolaborasi nih dengan iya, kolaborasi betul. pihak-pihak di sekolah, terus membangun kolaborasi dengan guru-guru yang membantu dalam pembuatan ruang baca ini, di Iya, antaranya guru TIK, terus guru-guru mata pelajaran lain yang ingin berkolaborasi juga gitu. iya, Dan nanti juga kita akan membuat mekanisme yang cocok gitu, regulasi yang cocok untuk pelaksanaan ruang baca digital ini agar bisa terlaksana dan terkontrol dengan baik, dan kemudian nanti akan ada pengawasan juga nih dari Bapak Kepala Sekolah. oke, Sepertinya ini iya. sudah sangat rapi nih Pak Irfan, tinggal Iya, dieksekusi. jadi saya sangat berharap, saya sangat senang bisa berkolaborasi lagi dengan Bapak, Waduh nih, mudah-mudahan apa yang Bapak sudah rencanakan hari ini, itu bisa berjalan dengan baik dan kita akan lihat progresnya minggu depan seperti apa, baik nih seperti Pak itu. Irfan. Sekali Ya, lagi saya ucapkan terima kasih nih Pak Irfan sudah mau terima membantu kasih banyak. saya. Siap, terima kasih banyak Pak, mudah-mudahan apa Oke yang Pak kita sudah Irfan, bicarakan boleh bermanfaat dan bisa berjalan dengan baik, Pak. siap Siap, nih Pak saya Irfan. harap kita ketemu lagi minggu depan. Baik nih Pak Untuk Irfan. kegiatan, kita membicarakan progresnya Pak, begitu. Baik Pak Siap. Irfan. Makasih Siap, banyak nih terima Pak Irfan kasih. sekali lagi nih. Terima kasih banyak Pak Farul, semoga sukses Oke minggu oke depan. Tetap oke semangat oke. Pak Farul, tetap Oke, semangat. siap Pak Irfan. Mmm. Oke, Selamat mantap. pagi. Selamat pagi Pak, selamat pagi, iya, siap. Oke 16 menit Pak. oke mantap. Sesuai. Setelah itu Ah, kita ini Pak, terus kan sekarang baru 28 menit kita nih Pak. Kita tadi iya tadi 20 mulai jam 4 Pak. iya, Eee, kita punya waktu masih ada 30 menit nih Pak Irfan, 20 menit untuk refleksi, iya, terus ada 10 menit nanti untuk mengisi, apa namanya, untuk eee, mengisi lembar refleksi. Saya refleksi. saya lembar refleksi Pak Irfan. Kita tampilkan Oke baru kita isi rame-rame, oke boleh seperti kemarin nanti Pak, siap. ada hasilnya langsung saya share dengan Pak Irfan. Siap 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 siap. Oke, tunggu Pak, saya copy dulu Pak ya. Baik 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 baik. Berarti tetap ke-record Pak? Terekord terus Pak Irfan atau bagaimana Pak Irfan? Saya, record saja Pak, nggak apa-apa. Siap siap. Atau kita tanya Pak Fasil? Boleh boleh juga Pak, boleh juga. Izin Pak Fasil. Bapak izin Pak Umran. Oh, mungkin beliau di room-nya teman-teman. Nggak apa-apa Pak, kita tetap record aja sampai, Siap beliau, mungkin ini akan tetap menjadi bagian daripada kita punya tugas Pak, dari refleksi ini mungkin. siap Pak, siap. Jadi kita pakai 10 menit Pak ya. 10 Baik menit baik baik. kita pakai untuk kita bagaimana Pak Irfan? Kita refleksi dulu, Refleksi berarti kayak Pak. kayak ini ya, apa yang kita sudah lakukan kita kita evaluasi berarti? Iya, Iya kita refleksi dulu Pak Irfan 20 menit, Bapak 10 menit, saya iya, 10 menit, baru kita isi lembar refleksi, atau oke. kita isi lembar refleksi dulu baru kita refleksi? Refleksi aja dulu Pak mungkin, lebih ininya, karena masih Boleh Pak? ke-record kan. Iya. Eee, silakan Bapak dulu mau refleksi silakan Pak. Saya kasih Oke, waktu 10 menit saya boleh Pak? saya mau refleksi terkait dengan kegiatan kita tadi Bapak jadi coach-nya, saya jadi coachee-nya. Oke. Eee, saya sedikit agak blank tadi Pak terkait terkait, apa yang saya akan sampaikan. Karena jujur ya, apa namanya, fokus tadi gara-gara pada saat saya mau masuk sudah mati lampu, makanya agak lambat tadi Pak. Jadi itu yang membuat saya sedikit, beralih fokus.
Padahal tadi di sekolah saya sudah petakan, oh ini yang akan kita buat itu. Cuma terganggu fokus soal keterlambatan tadi gara-gara itu. Jadi makanya saya sedikit agak blank tadi pada saat kegiatan saya menjadi coach, Oke. makanya agak tersendat-sendat sedikit tadi Pak, dari apa yang kita lakukan Pak, seperti itu. Oke oke oke. Memang tadi saya merasakan itu Pak Irfan, di awal-awal Iya menit-menit keempat, iya, kelima, ini kok, kenapa ini nggak tiba-tiba luas Pak, nggak leluasa Pak. Iya, nggak leluasa. Saya sedikit, ya jujur saja saya sedikit terganggu dengan apa namanya, dengan, eee, keterlambatan saya tadi. Jadi sedikit mengganggu fokus, makanya mungkin agak agak, blank begitu. Eee, kira-kira Pak Irfan, apa yang menurut Pak Irfan tadi sudah berjalan dengan baik selama, proses coaching? Tentunya alurnya sudah kayak menurut saya tadi Pak, sudah sangat baik yang Bapak lakukan kepada saya, Bapak munculkan tujuan, kemudian Bapak munculkan, identifikasinya, kemudian, rencana aksi dan tanggung jawabnya, saya pikir itu sudah berjalan baik, dan sesuai dengan harapan bahwa, waktu kita berjalan juga dengan baik seperti itu Pak. Tapi, Hmm, itulah, itu yang menurut saya yang menjadi apresiasi saya juga, bahwa dari apa yang kita lakukan pertama, mungkin karena baru belajar, iya iya iya. masih mencari-cari ide apa pertanyaan atau apa yang akan kita sampaikan, tapi hari ini saya lihat Pak, sudah tersusun rapi apa yang kita bicarakan, apa yang menjadi, pokok dari, apa namanya, rencana-rencana yang akan kita bicarakan tadi. Jadi, saya pikir itu sudah berjalan dengan baik, Pak. Mmm, Heeh, berjalan dengan berarti baik. oke. Boleh saya izin share Pak, supaya bisa kita edit bareng ini juga? Oh oh Eee iya? sambil refleksi, sambil juga kita tangkap saja poin-poin penting Pak, Oh iya, bagaimana baik Pak? baik baik Biar baik 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 biar baik. satu kali mendayung nih Pak, Baik bagaimana Pak, Pak? baik baik. Baik baik Siap, Pak, baik. saya Siap. izin 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 share ya Pak. Iya, Pak. Sudah Pak Irfan? Iya, sudah mulai kelihatan, Pak, sementara loading. Oke. Oke, Oh ya, berarti sama dengan kemarin, Pak, ya, Pak Farul, ya? siap. Berarti ini Pak Irfan, bolehkah saya simpulkan bahwa, proses coaching, berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan karena, apa namanya, sudah tidak kaku lagi gitu Iya, betul, Pak. gitu. Oke oke. Eee eee, iya, di proses coaching, sudah berjalan dengan baik, dengan apa, dengan termuatnya, apa ya, alur tirta yang seperti yang direncanakan gitu, Pak. Oke oke. Boleh saya catat Pak ya, Boleh, Pak, siap siap siap. proses coaching, berlangsung dengan lancar dan sudah sesuai dengan proses tirta. Kenapa sudah bahasa Inggris semua ini? Saya cari Indonesia dulu, Pak. Ya Allah, susah amat. Indonesia. Lah, nggak ada Indonesia lagi. Kok nggak ada Indonesia, Pak ya? Sepertinya Indonesia nggak ada, Pak. Eee, Tulis manual saja, Pak ya. Nggak ada, boleh, Pak Pak, ya. boleh. Cuma Islandska apa ini? Paling oh, tunggu, Pak, aku ada kayaknya tidak? Enggak ya? Atau saya salah lihat, Pak? Oh iya, enggak ada, Pak, Oh, Italiano. kan? Paling atas, biasanya paling atas sih, Pak. Enggak ada ya? Oh, ini Itu barangkali bahasa, bahasa. Ya Allah, itu bahasa itu kan. kita. Hah? Itu dia. Biasanya paling atas dia. Bagaimana tadi, Pak? Jadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dengan memunculkan, eee, tunggu, berikut adalah penjelasan alur, Pak, saya rekam Bapak bicara, biar langsung tertulis, Pak. iya,
Tunggu Boleh Pak ya, Pak, saya silakan Pak. proses coaching sudah berjalan dengan baik dengan, memunculkan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, eee, apalagi? Rencana aksi. Rencana aksi dan tanggung jawab. Itu sudah Titik. iya, Boleh saya tambahkan sedikit lagi Pak? tambahkan Pak, iya. Eh, dan proses coaching juga berlangsung dengan nyaman Iya nyaman. karena pembahasannya tidak kaku lagi dan lancar. Iya, Titik. iya iya. Sudah Pak. Tunggu Pak, saya apa Iya, sudah ini? Ah, mmm, lele. Ini tidak nanya. Belum di. Hmm, sudah Pak. Saya ini boleh saya tahap proses apa lagi nih? oke. Proses coaching juga berlangsung dengan nyaman karena pembahasannya tidak kaku lagi Dan sudah lancar. dan sudah lancar. Siap. Wah, seh, aman Pak, aman Aman. sudah. Iya ya. Kita lanjut ke Itu yang podcast. saya lihat tadi Pak, itu yang saya lihat tadi terkait dengan, pada saat saya menjadi coach-nya dan Bapak jadi coach-nya. Jadi itu Oke. sudah berjalan dengan seperti yang kita bicarakan beberapa waktu lalu, 2, 3 hari lalu, bahwa, jangan kita terfokus dengan proses pertanyaan yang agak sedikit sedikit, Iya. apa namanya, kaku Pak, gitu ya. Jadi itu kayaknya sepertinya sudah ini, Hmm. saya lihat tadi saya sementara sementara berbicara, jadi saya mengerti sendiri alurnya. Oh, ini sudah masuk alur tujuan, ini sudah masuk Hmm. identifikasi, ini sudah masuk, rencana aksi, dan ini sudah masuk tanggung jawab. Jadi itu saya sudah ibaratnya sudah terkonek tadi, oh ini sudah bagian ini gitu. Oke, oke. Makanya, sudah sedikit ya meskipun saya masih bicaranya agak-agak masih 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 apa namanya, masih kaku-kaku, Pak, begitu. Iya, iya. Iya, itu yang saya Eh, saya saya lihat sih tadi, Pak, terkait dengan prosesnya kita. iya. Oh, berarti boleh saya tangkap lagi satu di sini, Pak. Boleh kita Boleh, tulis Pak, di boleh. sini bahwa apa namanya? eh, baik coach dan coachee tidak merasa baik coach dan coachee terbangun sudah juga tadi Pak terbangun apa tadi ini terbangun apa namanya hubungan yang Chemistry? baik iya Iya terbangun chemistry dan hubungan yang baik dalam proses coaching iya. ditandai tidak apa namanya apa ya aduh saya blank Pak berpikir ini nih Eee, Pak kita boleh lanjut ke yang kedua Pak Irfan. boleh boleh Kira-kira boleh. menurut Pak Irfan ini, apa yang perlu kita perbaiki atau perlu kita tingkatkan dari proses coaching baru-baru, Pak? Yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki, kalau menurut saya mungkin yang perlu ditingkatkan adalah, tunggu tunggu, Pak, bagaimana kita melakukan coaching itu ya memang harus dengan suasana yang nyaman, Pak, karena itu akan membuat, proses coaching berjalan dengan baik, gitu. Hmm, Nah, makanya tadi berarti saya agak tersendat karena itu tadi, karena terfokus dengan hal lain sehingga sehingga, saya sedikit tersendat, Pak, begitu. oke oke. Berarti salah satu hal yang perlu ditingkatkan, diperbaiki adalah bagaimana membangun suasana yang nyaman Nyaman, iya. antara coach dan coachee selama proses coaching. Boleh, betul betul betul. Boleh saya catat, Pak ya? Boleh, Pak. Adapun hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam hal ini ialah membangun suasana yang nyaman bagi coach dan coachee selama proses coaching berlangsung. Titik. Iya, boleh. Lihat Pak, bukan coach dia tulis, agak coachee betul. Bahasa Indonesia betul Pak, memang. Nah, boleh. Adapun hal yang perlu ditingkatkan dalam hal ini ialah membangun suasana yang nyaman. Saya anuin barangkali Pak. Saya pertebalin biar enak Boleh gitu. boleh boleh boleh. Sudah berjalan dengan baik dengan memunculkan alur tirta mulai dari tujuan, koma,
Oh, berarti nanti Pak, nanti Komyu pakai kalau ada tanda baca Pak, Komyu koma-koma juga. Oke, siap siap. So malas mencatat ini Pak. Oh oh dibilang koma gitu ya? Iya Pak. Oh, Tapi nggak apa-apa Pak, nanti bisa juga diedit. Oh, oke kecuali suka aman ada aja. bangun Pak. Iya ya. Eh, menurut Pak Irfan kira-kira saya juga merasakan tadi itu Pak Irfan. Memang Iya, Pak. yang ganjal tadi, yang ganjil gitu, yang mengganjal adalah sempat tadi di awal-awal kita itu saya juga sebagai coach blank ini. Tidak sesuai Ah, briefing ini. iya, anu kayaknya Pak, satu saya tangkap tadi. Pada saat kita masuk langsung diserahkan sama Pak fasilitator, langsung oke, eksekusi gitu. Jadi beda kan dengan kemarin kita masih membicarakan, oh alurnya gini, ini yang Ah, kita membicarakan. ah, Kalau sekarang kan langsung kan Pak ya, jadi ibaratnya iya langsung Pak. langsung disuruh eksekusi gitu. Jadi mungkin, kaget di situ mungkin menurut saya. Iya, Betul Pak, betul Pak. iya iya. Eh, berarti eh, hal yang apa namanya perlu diperbaiki dan ditingkatkan mungkin dalam Rukol 2 ini itu Pak ya. Apa bahasanya kira-kira Pak Furle? Saya sambil ngedit Pak Irfan ya. Ya siap siap Pak. Rukol 2. Hal yang Oke Pak. Ini nanti kita edit bersama-sama Pak. Saya taruh anu saja ini. iya iya, aman 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 aja. Saya taruh namanya kita berdua saja Pak. Iya Pak, siap siap. Iya, Saya tidak salah menulis Pak. aman aman. Aman Baik Pak. Pak. Aman aman aman. Ini. Yap. Kok jadi begini Pak ya? Izin Pak, saya edit sedikit dulu Pak. Iya iya Pak, aman saja Pak. Bahaya ini Pak. Oi, tidak biasa Pak pakai yang begini Oh, ini Pak Pak. Farul ini di mana? Di sekolah? Masih di sekolah? Udah Pak, saya di rumah ini Pak. Oh, sudah pulang. Tunggu Pak ya. Iya, aman aja Gimana Pak. ini ruler ini? Bahaya ini Pak. Jarang pakai ini barang ini. Kayak orang boro-boro serasa Pak. Ini apa Uh, Bapak pakai apa sebenarnya? ini di anu ini Pak di Google Doc. Oh, Nah ini. oh iya. Sudah oke. Lah, Kok tutup piye? hilang? Ah, Oke, aman Pak. aman. Wah, sudah ini Pak. Tinggal dikirim ini Pak. Sip. Saya warnai biar kelihatan keren. Saya logo ini kenapa ini Pak? Saya sorong kali sedikit ini Pak. Sorong kayaknya lagi, kurang sorong kayaknya Pak. Oh lagi Pak. Rasa Udah, muka. Aman Pak. aman 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 aman. Oke, boleh kita lanjut ke Lanjut. Lanjut lanjut. Kayaknya sekalian dengan refleksi sudah ini Pak Farul kayaknya deh. ya. Ini kan Iya. kita tadi 30 menit Pak. Oh, boleh. 30 menit, sekarang sudah jalan 15 menit Pak. Tidak Iya, terasa Pak. 15 menit. Tinggal 15 menit betul. Kita Siap kan siap. selesai di anu Pak, pukul 5.00 ini. Oke oke Sekarang oke sudah oke. 4.44, 15 menit lagi Pak. 15 menit, iya siap. Oh, 1 Oke jam Pak. dikasih ya? Iya Pak, 1 jam Pak, pas. Oke oke oke. Siap siap siap. Eh, kita ke nomor 3 Pak. Nomor 3 ya? Kira-kira untuk menjaga kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching, kira-kira kita samakan saja dengan sebelumnya atau seperti apa Pak? Iya, kayaknya seperti itu Pak Farul. Kayaknya itu tidak melenceng lagi itu dengan itu. Oke. Artinya, itu sudah yang menjadi poinnya dari, kegiatan coaching sebenarnya. Kalau kayak artinya kalau menurut kita berdua ya Pak Farul ya? Iya. Kalau Heeh. memang sama Pak, saya copy paste saja Pak ya, yang minggu lalu. Boleh boleh Pak Siap. Farul. Langsung saya copy aja. Iya Pak. Kita paste di sini. Selesai Pak. Aduh Pak. Oh berarti ini sudah nanti jadi tugas berdua berarti Pak ya? Bukan tugas lagi sendiri-sendiri? Iya Pak. Ini Oke nanti oke. untuk anunya Pak, untuk store apa dibilang Ibu Nursam tadi? Demonstrasi konteks tua. Tugas
tugas rukol 2, Pak. Pak Irfan? Kenapa, Pak? Tugasnya lagi ya? Untuk tugas rukol Ada 2 ini, tugasnya lagi Pak, ya? iya yang kita upload ini, Pak. Videonya kita hari ini. Oh, Hanya videonya kita, Pak. oh video video dengan ini ya? Dengan mungkin ini, Pak, tabel 4 ini mungkin. Tapi belum nanti sebentar lah, Pak, kita clear-kan di grup besar barangkali, Pak. Oh ya, oke oke oke. Saya pikir saya sudah. Terus, Oh Pak, iya iya, saya untuk pikir. yang keempat, Pak. Bagaimana, Pak? Oke, 4. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki pendidikannya? Kalau yang perlu kita lakukan itu adalah, eee, mungkin mungkin apa ya, Ini yang minggu lalu, Pak. Ini yang minggu lalu. boleh sih, Pak, iya itu saja, Pak. Karena ternyata minggu lalu itu belum kita kumpul ternyata Belum, Pak. Makanya Oh iya, tadi, sorry Pak, sorry di sorry. awal ini yang saya sampaikan karena Iya, saya Pak sempat dengar itu, Pak Farul. Pak Pak siapa? Pak Umran tadi minta beberapa teman untuk supaya Statement ya? bisa ada refleksi lah. Makanya saya tidak anu lah, saya bilang refleksi rukol 1, Pak. Iya, baik, langsung saya buka ini, Pak. Langsung Mhm. kita eksekusi saja, Pak. Pak Irfan, mohon izin ini saya Aman, edit sedikit, Pak Irfan, ya. aman, Pak, aman, Pak, aman, Pak Farul. Oke, sesi 1. Berarti sesi 1 sesi latihan, Pak, ya. Iya, Oke, Pak Irfan. oke. Ini kan sudah habis juga, Pak Irfan. Iya, Kira-kira menurut Pak Irfan ini dari hasil diskusinya kita ini ada beberapa yang menarik ini, Pak Irfan. iya, Berdasarkan refleksi di Rukol 1 waktu sesi latihan, kita fokuskan di sini sudah agak sesuai dengan alur Tirta. iya, betul betul. Oke. Dan yang kedua, di sini proses coaching juga berlangsung dengan nyaman karena Iya pembahasannya tidak kaku lagi dan iya sudah lancar. Saya taruh iya. tanda kutip di sini, Pak. Boleh, Pak, boleh. Boleh, Pak. Terakhir kita dibilang, coba Bapak jelaskan lancar seperti apa. Selesai gitu. Eh, kalau saya tadi Pak Irfan, waktu Pak Irfan coaching, pertama yang saya rasakan kalau misal ini bukan pelajaran, Pak Irfan. Misal kalau ini bukan beban pendidikan, Iya kalau itu dilaksanakan di lapangan, menurut saya penggunaan bahasa-bahasa yang agak menekan seperti yang kita lakukan sekarang, Pak. Menurut saya karena saya sudah lama juga berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah dan iya saya pasti sudah tahu bagaimana kultur bahasanya teman-teman di sekolah. Saya iya melihat Irfan kalau seperti kita tadi gaya bahasanya itu gitu pasti tidak akan maksimal. iya. Kenapa? Karena saya melihat itu, Pak Irfan. Saya lebih mementingkan bagaimana membangun suasana yang nyaman, bukan hanya dari segi tempat loh, Pak Irfan. Tapi Iya, membangun suasana dalam artian penggunaan gaya bahasa, sehingga heeh. mereka merasa eh, rela, gitu. Mereka suka rela untuk memberikan informasi. Mmm, Itu Pak Irfan. Saya fokusnya di situ. Suasana nyaman yang dimaksud ini tidak hanya di tempat. taman. Iya, Iya, tempat. tidak hanya definisi tempat. Saya berpikir kenyamanan ini bisa nyaman dalam bentuk komunikasi, baik Betul, Pak, betul secara, betul. Iya, baik secara verbal maupun bagaimana menggunakan gaya bahasa. gaya bahasa ya. Nah, itulah sebabnya saya, Pak Irfan, sangat mempertimbangkan itu. Iya, Nah, betul, Pak, betul. ini kalau mau saya tarik ke belakang sedikit, Pak Irfan, misal waktu kita kemarin budaya positif. Kalau Pak Iya, Irfan nonton itu saya punya aksi nyata budaya positif, Pak Irfan. yang Uh, anak-anak itu ya? iya, waktu aksi nyata diseminasi di sekolah. Oh, iya. Iya, itu Pak Irfan, dalam paparan materi,
malam itu saya tidak berminat untuk mendownload materi yang dibagi Ibu Nursam. Ah, Kenapa? Karena saya pikir ketika materi itu yang saya tampilkan dan saya mencoba melihat terus materi itu Pak Irfan, saya iya. pikir waduh, ini sama saja saya juga belajar. Ah, Karena saya juga melihat layar posisi Pak Irfan. iya. Nah, akhirnya yang saya lakukan waktu itu Pak Irfan, saya bikin apa namanya? Alur pemikiran Oke, gitu. iya, iya. Saya bikin alur pemikiran, bahkan saya Pak Irfan memulai pembahasan itu pertama dari disiplin positif. Mhm. Dari disiplin positif Pak Irfan, kan biasanya guru-guru lain langsung lari di anu itu, materi kedua, kebutuhan dasar manusia. Iya. Saya malah Pak Irfan larinya ke keyakinan kelas. Iya, dari disiplin positif ya? Dari pertama disiplin positif, saya langsung lari ke keyakinan kelas. Karena kenapa Pak Irfan? Karena saya melihat, saya arahkan ke situ dulu. Iya, Karena posisi yang membuat presentasi ini saya. iya betul, Pak. Dan saya punya gaya bahasa juga yang saya sesuaikan dengan teman-teman di sekolah. Makanya saya Pak Irfan ketika kemarin budaya positif itu dan saya tularkan lagi di sini Pak Irfan Iya, Pak, betul, Pak, di betul. sesi coaching bahwa di luar sana eh, apa namanya suasananya tidak seperti pada saat pendidikan. Bisa saja Pak Irfan waktu kita sekarang kan 15 menit. Iya. Bisa saja Pak Irfan ketika diskusi sementara masih identifikasi kita Pak, langsung toki bel. Itu Ah, itu kadang tidak nyaman Pak. iya, 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 iya. Eh, saya saya mengerti sekali Pak Irfan betapa kompleksnya di luar itu. Kompleks betul itu Pak Irfan. Betul, Nggak ada. itu yang sebenarnya jadi poinnya sebenarnya dari kegiatan ini, Pak. Jadi memang, artinya nyaman itu memang harus harus suasananya yang ibaratnya kalau ibaratnya orang bilang, kalau perlu kita diasingkan mungkin diasingkan, Pak, ya. Iya dong. Makanya tadi Pak, waktu teman-teman sebelum Bapak masuk ini, sebelum Pak I Umren masuk, iya, teman-teman juga ketika bicara demonstrasi kontekstual, kita akan dibentuk jadi 2 tim. Teman-teman harus bilang begini, "Hei, satu tempat saja kita semua, cari tempat yang nyaman." Dibilang Parik, iya. "Ada tempat nyaman itu di Donggala Kodi itu." Makanya saya langsung tarik nih Pak Irfan. Sebenarnya tadi bukan bercanda itu. Sebenarnya itu salah satu teknik untuk mengatur schedule waktu biar tercipta suasana yang nyaman. Nyaman, betul, Pak, betul. Iya Iya, Pak Irfan. heeh. Karena kalau di sekolah saya pikir tidak akan seperti itu. Jadi Eee, kayaknya akan terganggu, Pak. mhm, saya kira itu Iya, teman-teman jadi Pak saya Irfan. saya juga seperti itu sih kemarin, Pak, terkait dengan itu. Heeh, Jadi pada saat saya diseminasi itu, itu kan di ruang guru. Jadi dan kemudian teman-teman ini kan ada beberapa teman yang punya anak kecil, maksudnya kayak anak 1, anak masih balita gitu kan. Eee, itu saya sempat edit di video saya, meskipun juga agak panjang, saya sempat potong karena, terekord. Anaknya masuk mau berteriak-teriak, "Mama mama," gitu kan. Jadi itu yang jadi sedikit jadi buyar, Pak. Nah, hal-hal kayak gini kan yang mungkin yang apalagi kalau dilakukan dengan kegiatan-kegiatan ini ya itu yang menurut saya yang sangat mempengaruhi gitu, Pak. hmm, Heeh, mungkin kita masih bisa menyampaikan ide atau, seperti Bapak bilang tadi, kenyamanan untuk berbicara sudah akan hilang, seperti hmm. itu. Iya, Ditambah lagi Pak Irfan memang mood-nya orang kan beda-beda. kan itulah dia, Pak. Iya, Eee, iya. Terus juga Pak Irfan gaya bahasa dalam menggali informasi itu kan gali mimpi itu kan ini coach kan menggali mimpi. Benarnya begitu sih, Pak. Iya. Makanya tadi Pak Irfan selama proses kita coaching, saya berusaha dengan gaya bahasa, dengan kapasitas dan kemampuan berbahasa, saya coba memang gali itu Pak Irfan lewat identifikasi dan rencana aksi. Bagi Mhm. saya yang krusial di situ adalah bagaimana ketika saya nanti mengidentifikasi itu secara kompleks dan Mhm. kemudian dari identifikasi kompleks itu saya bisa arahkan coach membuat ide sendiri gitu di rencana aksi. Iya. Itu sebenarnya Pak Irfan yang saya berusaha sebaik mungkin tadi. Nah, yang saya rasa pada saat saya menjadi coach itu, Pak, kayaknya saya Ya. belum sampai di situ tadi. Pada saat Hmm, Bapak jadi coach-nya, saya jadi coach-nya, kayaknya saya sadar bahwa tadi pada saat, apa, dari gali mimpi ke
rencana aksi itu bukan kali mimpi, apa, dari identifikasi ke rencana aksi itu sedikit saya agak miss di sana, Pak. Iya, mungkin karena di kepalanya Bapak mungkin banyak. Mungkin Bapak pakai rumus 5W1H. Bagaimana Bapak, siapa Iya, saja. Makanya tadi saya perhatikan Pak, selama Bapak jadi coach tadi atau selama saya juga jadi coach, saya arahnya ke situ. Bagaimana, siapa saja, gitu kan? iya. Heeh, Mmm, dan seperti apa. mmm, Kayaknya iya iya iya. permainnya di 3 rumus itu, Pak. Dan kemampuan saya menggali tadi masih di sekitaran itu, Pak. Makanya saya berani bilang, eee, tidak bisa juga, menurut kita memang tadi sudah sangat, cukuplah untuk untuk sampai di level Tirta sampai, Pak. Iya, Sampai memenuhi. betul. Cuma kalau kita bicara maksimal ide dan gali mimpi yang dihasilkan, sepertinya itu, menurut Masih saya kurang, Pak, ya? iya, sangat apa namanya, Pak, relatif gitu. Standar Iya, standar, sangat relatif. iya. Nggak, Makanya saya, Pak, agak begitu tadi. Eee, ya itu apa ya, jadi saya juga ya itu tadi juga saya rasa Pak Farul, saya pada saat saya jadi coach-nya, jadi saya pikir saya sadar sendiri memang agak miss di situ tadi dari identifikasi ke mhm, mana, ke rencana aksinya, saya agak miss di sana. Bahkan mhm. ada kayaknya saya sudah ulang tadi pertanyaannya. Iya, Iya, Pak, saya sadar itu, Pak. iya. Dan saya juga tidak masalah, Pak, sebenarnya, ketika diulang. Kenapa, Pak? Karena saya tadi posisi tidak tidak menyadari juga, Pak. Hanya saya mengalir terus, Pak. Ah, Eee, nah itulah Pak tadi karena mungkin karena keterbatasan itu Pak, jadi sedikit sedikit miss di situ Pak, iya iya. Jadi betul mungkin betul. mungkin ini jadi poin untuk kita sebenarnya Pak Farul untuk cuma, Betul. memang apa ya, mungkin karena kita ndak berasal dari, eee eee, apa namanya, jalur psikologi mungkin Pak ya, Betul, Pak, atau betul. seperti apa ya, saya atau memang sayanya yang kurang membaca sih Pak Farul atau seperti apa, karena sadar seperti itu. Oke, Tabe Pak Umran silakan Pak Tabe. Mungkin waktunya sudah lewat Pak Fahrul sama Pak Evan. Siap Baik siap, Pak, Pak. Siap siap Pak. kembali, Pak. Kalau Siap memang sudah selesai silakan ditutup rekamannya siap. Oh ya agar Pak. tidak kepanjangan dan tidak menyusahkan dalam nempel di LMS nanti. Siap. Baik Pak, siap Oke. Pak. Siap. Siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Siap. Baik. Ya. Pak Irfan, saya izin stop record. Oke, siap siap Pak. Jangan setengah mati kita itu kan nanti ditempel anu ya, dalam bentuk video atau